Al-fardu tsalis, fardu yang ketiga min furudis shalah, dari fardu-fardu salat adalah Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Qala al-jumhur, mayoritas ulama mengatakan, Malik wa Syafi'i wa Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan Al-Fatihah fardun. Fatihah itu hukumnya adalah fardu. Jadi baca Fatihah fardu. Yang jadi masalah bismillah bagian dari Fatihah itu bukan. Itu masalahnya. Jadi baca Fatihah itu fardu, tapi bismillah bagian dari Fatihah tidak. Madzhab Syafi'i mengatakan bagian dari Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Sekarang saya jelasin. Makanya kalau madzhab Syafi'i itu mengatakan Al-Fatihah itu 7 ayat. 7. Dari mana? Dari bismillah. Nah, sekarang kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa tuh? 7. Imam Malik bilang berapa? 7 juga. Mulainya gimana? Bismillah nggak dipakai. Dari mana mulainya? Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa itu? 7. Makanya kalau orang mazhabnya Maliki, Hanafi dan seterusnya, itu kalau baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mazhab siapa? Maliki itu. Kita ngikut-ngikutan. Ya kan? Nah, kalau nggak nyampe nggak apa-apa. Jangan Ustaz. Hah? Kenapa sudah tahu? Haji Poji aja sampai. Makanya kalau kita baca Fatihah berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makruh. Makruh itu. Iya, dia makruh itu. Makruh apa? Lebih bagus ditinggalin, langsung gabung aja. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Coba kalau bisa langsung dia. Kalau pakai sih nyampe. Bisa kan narik nafas dulu. Nah, kalau saya memang ada penyakit, jadi ngos-ngosan. Tapi kalau yang normal bisa. Ada ilat. Iya. Jadi kalau dibaca nanti begini bacanya, jangan, ya saya bukan qori ya, nanti Ustaz Basit bisa mengkoreksi. Tapi dalam fikih ya, perspektif fikih baca Fatihah supaya sah salatnya, itu membacanya nggak seperti terlalu tebal banget gitu loh. Misalnya kan ada, nggak begitu gitu. Stain juga termasuk. Takir. Surah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biasa aja. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau surah pas-pasan ya enggak apa-apa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Jangan waladdallin. Allah. Waladdallin. Ada tasdidnya Ustaz. Enggak, dia masuk itu waladdallin diterang. Jadi bukan waladdallin, alah. Digentak itu. Coba lihat imam-imam Masjidil Haram kalau baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Anggap aja kita suara kurang ini kan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba aja lihat. Nggak ada yang waladdallin, ada yang begitu tuh. Nah, ketika membaca itu, ingat sekali di belakangnya. Misalnya, saya berikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Nah, itu banyak yang begitu. Coba aja dengar. Karena mungkin nggak belajar ya. Ini kan fikihnya, kita bicara fikihnya dalam qiraat membaca Fatihah. Kalau membacanya supaya sesuai dengan tidak membatalkan sholat, ya harus mengikuti. Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sta'innya itu biasa aja, nggak usah sta'in gitu, biasa aja. Karena bahasa Arab tuh nggak begitu gitu. Atau misalnya seperti mengucapkan ha itu ha, ihdinas, bukan ihdinas. Ada yang baca begitu. Nggak, biasanya ha. Wan apa kan ada itu wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Biasa aja. Jangan wasyamsi wa duhaha. Enggak begitu. Jadi larinya bukan di dada, di sini nih. Nih, di indal halq. Ha, bukan ha. Tapi sini. Karena itu tadi nggak ngerti membaca ha dan ha. Ha dan ha di sini itu penting tuh. Nah baca Fatihah begitu, jadi harus diperhatikan. Nah kalau ada kan memang ada qiraat ya, ada seperti Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu dia ada yang belajar qiraat ya, qiraat sabah itu ada thariqah, dari riwayat Kumbul, ada riwayat Bazi. Itu beda itu. Nah kita kan bingung tuh nanti kalau dengar Ibnu Katsir. Saya berikan contoh misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu Ibnu Katsir. Jadi Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas. Ibnu Katsir menurut riwayat Kumbul itu pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal doh. Kumbul. Tapi kalau yang Al-Bazi pakai shad. Sama dengan kita. Nanti berbedanya di mana dengan kita? Pada saat surat, kalau yang yang Kumbul itu pakai sin, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihim. Nah, kita kalau dengerin itu bingung tuh, kenapa kok orang bacanya begini nih? Itu namanya qiraat. Dan ada 7 sampai 10 qiraat. Qiraat sabah, ada qiraat asyra. Dan itu ada kitabnya. Saya pernah pelajari waktu PTQ dulu pernah. Cuma karena kita bukan qari ya, saya cuma dengerin baca doang, tapi nggak bisa ngikutin. Karena kalau qari itu enak dia, kita dengerin aja. Ada perubahan-perubahan pembacaan. Nah Al-Fatihah aja bisa begitu. Ada yang membaca shad itu jadi zai. Ihdinas siratal mustaqim. Zai. Ada. Boleh nggak? Boleh qiraat itu. Tapi yang paham. Kalau Anda nggak usah ikut-ikutan. Oh, ada apa kira-kira apa? Bingung jawabnya kan. Yang lain yang kayak Muammar misalnya, dia memang bisa. Tapi kalau bacanya di masyarakat kita ini bacanya adalah qiraat Nafi riwayat Hafs. Nafi Hafs. Yang kita baca ini Nafi Hafs. Tapi kalau yang lain lagi tuh. Qiraat Hamzah beda lagi. Jadi macam-macam qiraat. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita bahaslah ini terakhir ini. Al-Fatihah fardun fi jami'i raka'atis salatil mafrudati wa ghairil mafrudah. Kata ulama jumhur, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad selain Abu Hanifah mengatakan Fatihah itu adalah fardu fi jami'i dalam semua rakaat salat al-mafrudah, baik yang wajib wa ghairil mafrudah maupun yang sunnah. Yang wajib dan sunnah Fatihah wajib dibaca. Falau tarakahal musalli amdan, kalau seandainya seorang yang salat tarokaha meninggalkan membaca Al-Fatihah amdan secara sengaja, kata penulis kitab ini, batalat salatu, salatnya batal. Wasahwan, dan dia kena sujud sahwi. Ya, ada ar-rak'atal lati taraka fiha al-Fatihah. Dia kalau dia lupa, maka dia harus mengulangi rakaat yang di situ dia tidak membaca Al-Fatihah. Ini menurut penulis kitab ini ya, di dalam Madhhab Syafi'i nanti lain lagi itu. Qala al-Imam Abu Hanifah. Nah, di antara 3 ulama mazhab tadi, itu salah satu yang berbeda cuma 1 di antara 4. Siapa? Abu Hanifah. Dia mengatakan qiraatul Fatihati laisat fardhan, baca Fatihah itu bukan fardu. Wa innama hiya wajibun, tetapi dia wajib. Nah, jadi Imam Abu Hanifah bedakan antara fardu dan wajib. Kalau mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, fardu wajib sama. Imam Abu Hanifah bedakan fardu dan wajib. Nah, gimana bedanya? Yang fardu kata Imam Abu Hanifah kalau dalilnya Quran dan hadis mutawatir.
Kalau dalilnya Quran dan hadis mutawatir maksudnya hadis yang diriwayatkan setiap tingkatan itu 40 orang, nggak boleh kurang. Misalnya dari sahabat berapa? 40 orang. Nanti habis sahabat siapa lagi? Tabi'in, 40 orang, nggak boleh kurang, lebih boleh. Habis tabi'in, tabi'in 40 orang, nggak boleh kurang. Kira-kira hadisnya kuat nggak tuh? Kuat, namanya mutawatir. Mutawatir itu menjadi pegangan. Itu kata Imam Abu Hanifah, kalau dalilnya adalah Al-Quran dan hadis mutawatir, fardu itu. Tapi kalau dalilnya bukan hadis mutawatir, tapi hadis di bawah mutawatir, namanya hadis ahad, itu jadi wajib. Nah sekarang gimana logikanya? Kata Imam Abu Hanifah, yang fardu itu membaca Quran. Quran. Tahu kan Quran? Al-Fatihah bagian dari Quran. Baca Quran. Yang wajib kata Imam Abu Hanifah, dia mengatakan membaca Quran. Apa aja? Ya Quran itu. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca ayat-ayat Quran yang mudah buatmu. Itu wajib. Itu Quran. Itu dalilnya. Nah, dalilnya adalah yang fardu membaca surat atau ayat Al-Quran. Tapi kata Abu Hanifah dia mengatakan di antara ayat-ayat yang dibaca yang utama membaca Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah kedudukannya menjadi wajib? Karena Al-Fatihah dalilnya adalah hadis ahad. Jadi membaca Al-Fatihah wajib, membaca Quran fardu. Kalau saya nggak baca Fatihah, kira-kira sholat saya batal nggak menurut Abu Hanifah? Tidak batal. Kalau saya nggak baca Fatihah, saya baca surat Qul A'udzu birabbil falaq. Nggak batal kata siapa? Abu Hanifah. Karena yang wajib, yang fardu bukan wajib, yang fardu membaca Quran. Itu logikanya. Tapi kalau Syafi'i, Maliki, Hambali, enggak, yang dimaksud itu baca Quran ya Al-Fatihah itu. Mana hadisnya? Ini kita baca sini. Ad-dalil, dalilul jumhur. Dalil jumhur ini para mayoritas ulama selain mazhab Hanafi mengatakan dalilnya adalah hadisu Ubadah bin Samit. Hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, dia mengatakan, Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Itu dalilnya. Berarti kata mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, Anda tidak baca Fatihah, batal salat Anda. Begitu maksudnya. Tapi pertanyaannya, bismillah bagian dari Fatihah tidak? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bagian, ada yang mengatakan bukan. Yang hadis yang kedua adalah hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah, man shalla sholatan, barang siapa yang sholat, lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, tidak membaca dalam sholat itu ummul Qur'an, yaitu Al-Fatihah, fahiya khiddaj. Fahiya khiddaj. Nabi mengatakan khiddaj itu selama 3 kali. Maksudnya apa? Barang siapa yang tidak membaca Fatihah dalam sholatnya, kata Abu Hurairah, maka khiddaj. Khiddaj itu kalau di dalam bahasa Arab artinya tidak sempurna, tidak lengkap, kurang. Bahkan di dalam istilah orang yang keguguran itu disebut dengan khiddaj. Orang keguguran atau orang aborsi itu disebut dengan khiddaj. Artinya apa? Sia-sia itu bayi yang ada di dalam itu. Kenapa? Keguguran. Sama, Anda sholat kalau nggak baca Fatihah, percuma, batal juga, gagal. Itu maksudnya begitu. Nabi mengatakan demikian. Nah, tapi dalil Abu Hanifah disebutkan ini. Dalil Abu Hanifah mempunyai dalil adalah firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang saya sebutkan tadi, bacalah ayat-ayat Quran yang mudah. Tayassar itu mudah. Minal Qur'an. Sebagian dari Al-Quran. Jadi bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah. Surat Muzammil ayat 20 disebutkan idza qumta ila shalah, hadisnya apabila Anda ingin melaksanakan salat, fa asbigil wudu, maka sempurnakan wudu. Summa istaqbilil qiblat, kemudian menghadap kiblat, summa qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian membaca ayat-ayat pendek dari Al-Quran. La salata illa bikira. Salat enggak dianggap sah kalau enggak ada membaca Al-Quran. Bisa dipahami ini? Bisa ya? Tidak harus Al-Fatihah ya. Tidak harus Al-Fatihah, yang penting Quran. Ya. Tapi kata mazhab Hanafi, di antara semua ayat-ayat Quran yang afdal membaca Fatihah.
Tapi kalau tiga mazhab ini mengatakan harus Al-Fatihah. Kalau nggak Al-Fatihah batal tuh. Tuh, siapa? Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau mazhab Hanafi ya nggak apa-apa. Kalau Anda baca Qul a'udzu birabbil falaq juga nggak apa-apa. Itu kata mazhab Hanafi. Artinya apa? Islam itu luas banget ya. Pendapat itu banyak itu. Dan kita nggak akan mampu tuh memahami perbedaan-perbedaan itu meskipun umur kita gunakan untuk belajar itu. Kenapa? Perbedaan-perbedaan itu banyak sekali. Nah, di sini disebutkan yang terakhir, kalau Abu Hanifah berkata, al-mafrudu mutlaqul qiraah. Yang diwajibkan itu adalah membacanya. La qira'at al-Fatihah, bukan membaca Fatihahnya. Tapi membaca Qur'annya yang diwajibkan, yang fardu. Dan kalau membaca Fatihah wajib aja. Gitu kan? Jadi dibedakan antara wajib dengan fardu. Saya pikir untuk pembahasan kita cukupkan sampai qiraatul Fatihah.